Pendapatan per harinya adalah sebesar 34,29 dolar. Atau kurang lebih kalau dirupiahin ini tuh sekitar 500.000 per harinya. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlandu Sinaga ya. Dan masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas salah satu tutorial, yang dimana pada tutorial kali ini gue akan ngasih tahu kalian gimana caranya dapetin uang ataupun penghasilan dari internet cuma dengan copy paste artikel aja. Nah, jadi simpelnya, si artikel yang kita copy dan kita paste ini nanti akan kita manfaatkan sebagai sarana untuk bisa mendapatkan penghasilan dari Google AdSense dan juga platform iklan sejenisnya seperti Adstera. Nah, kemudian pertanyaannya, langkah-langkah apa aja sih yang perlu kita lakukan agar bisa menghasilkan cuan dengan cara yang satu ini? Nah, langsung aja ya. Jadi di sini gue akan coba jelasin secara rinci dan juga mungkin agak cepat. Jadi kalian langsung simak aja terus video ini supaya kalian nggak ketinggalan setiap informasi dan step-step apa aja yang perlu kalian perhatikan agar kalian bisa membangun pondasi di internet dan bisa mendapatkan penghasilan dengan cara yang cukup simpel. Nah, oke, langsung aja ya. Jadi pertama-tama di sini kalian bisa langsung buka dulu aja browser kalian. Kemudian abis itu di sini kalian langsung ketik aja blogspot.com. Kemudian abis itu di sini kalian langsung klik enter. Nah, kemudian abis itu nanti kalian akan langsung dibawa ke website yang bernama blogger.com. Nah, blogger.com ini adalah nama terbaru dari blogspot.com ya teman-teman. Jadi namanya sama aja. Nah, kenapa kita harus masuk ke blogspot.com atau ke blogger.com? Karena hal pertama di sini yang perlu kita lakukan agar bisa mendapatkan cuan dari cara ini adalah kita wajib memiliki blog. Nah, karena untuk tutorial membuat blogspot ini agak cukup panjang, jadi buat kalian yang mungkin pengen tahu gimana sih cara lengkap membuat blogspot buat kalian para pemula, kalian bisa lihat tutorial lengkapnya di video gue yang ada di sini ya. Di situ gue udah pernah bahas gimana caranya bikin akun blogspot buat kalian para pemula yang baru aja pertama kali terjun ke dunia blogspot. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya, kalau misalkan di sini kalian udah bikin blogspot, di sini kalian tinggal bangun aja si blogspot kalian dengan mengisi artikel-artikel ke dalam blogspot kalian. Nah, contohnya ya, kayak misalkan ini ada blogspot punya gua di sini. Ini adalah blog punya gua di sini namanya Pedoman Hidup, dan di sini blog gua ini satu temanya adalah tentang ngebahas politik, kadang ngebahas juga tentang motivasi. Nah, jadi gua sarankan buat kalian para pemula yang mau memutuskan membuat blog, langkah pertama yang perlu kalian perhatikan adalah pembuatan tema. Jadi temanya ini kalian harus tentukan dulu di blogspot kalian ini nantinya kalian mau membahas tentang apa. Jadi jangan campur-campur gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau ngebahas tentang bisnis, udah bisnis aja terus artikelnya. Kalau mau tentang tutorial aja terus artikelnya. Kalau misalkan mau tentang masak aja terus, ataupun mau bahas entertainment aja terus. Jadi jangan campur-campur gitu ya teman-teman, karena kalau misalkan kita bahasnya campur-campur artikelnya, kemudian nggak satu topik ataupun nggak satu tema, maka nanti si blog yang kita miliki ini akan sulit untuk berkembang ya teman-teman, karena nanti si Google sendiri akan sulit untuk mengkategorikan blog kita ini ke dalam kategori apa, sehingga nantinya bisa berdampak terhadap si blog kita yang akan sulit ditemukan di Google Search gitu ya teman-teman. Jadi di sini hal pertama yang perlu kalian lakukan adalah menentukan tema dulu. Temanya ini mau tentang apa. Kemudian habis itu kalau misalkan di sini kalian udah menemukan temanya tentang apa, di sini kalian udah bisa langsung membangun si blog kalian dan membuat artikel tersebut berdasarkan tema yang udah kalian pilih. Nah, misalkan kalau di sini kalian udah punya blog, di sini kalian langsung login aja ke akun blogspot kalian, maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini ya teman-teman, ke tampilan login dari si blog kalian. Nah, kalau misalkan kalian udah masuk ke tampilan kayak gini, di sini kalian langsung buat aja artikel berdasarkan tema dari topik yang udah kalian pilih. Misalkan di sini kalian memutuskan untuk membuat topik atau tema pembahasan tentang cara melatih hewan peliharaan, maka di sini kalian tinggal pilih aja si topik atau tema tersebut tentang melatih hewan peliharaan. Nah, untuk cara bikin artikelnya, di sini kalian tinggal bikin aja post, kemudian abis itu di sini kalian tinggal klik new post aja. Nah, maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini, di mana nanti di sini akan ada kolom kosong yang bisa kalian isikan dari artikel yang ingin kalian buat. Nah, untuk pembuatan artikel ini sendiri seperti yang gua bilang tadi ya, di sini kita akan menggunakan ilmu yang namanya copy paste. Nah, kalau misalkan di sini kalian pengen membuat topik ataupun tema dari blog kalian ini adalah tentang pembahasan cara melatih hewan peliharaan, maka di sini kalian tinggal cari aja artikel serupa dari konten-konten lain yang berhubungan dengan cara melatih hewan peliharaan. Misalkan ini gue cari di Google ya teman-teman, how to train a dog. Nah, maka nanti di sini akan ada muncul beberapa artikel atau banyak artikel di Google yang memuat cara-cara melatih hewan peliharaan. Nah, contohnya di sini ya, how to train your dog, ini ada nih. Ini kita buka salah satu yang paling atas, ini kita buka, lalu kemudian abis itu kita tinggal masuk aja ke dalam artikelnya. Nah, maka nanti si artikelnya ini kita tinggal copas aja
aja ya teman-teman. Tinggal copas aja untuk kita jadikan sebagai bahan artikel kita. Nah, pertanyaannya, wah bang, kalau misalkan copy paste artikel dari blog ataupun website lain dan kita klaim sebagai artikel kita, bukannya itu melanggar pedoman hak cipta dari si blogspot tersebut ya bang? Atau bisa termasuk dalam tindak plagiarisme atau tindak plagiat. Nah, jadi betul banget ya teman-teman. Nah, maka dari itu di sini sebelum kalian mengkopas si artikel tersebut untuk kalian pergunakan sebagai artikel kalian, maka di sini kalian perlu memodifikasi si artikel tersebut menggunakan website yang bernama Spinbot. Nah, untuk websitenya kalian bisa masuk ke spinbot.com kayak gini ya teman-teman, spinbot.com. Nah, kemudian habis itu kalau udah di sini kalian tinggal klik enter dan kemudian habis itu di sini kalian tinggal copy aja si artikel dari doc training yang ada di sini di website crspca.org ini ke dalam si Spinbot tadi. Nah, ini yang gue contohin, ini gue copy bagian sininya. Kemudian habis itu gua paste di sini si artikelnya dan kemudian habis itu di sini kita tinggal klik yang basic spin. Nah, dan seperti yang kalian lihat ya, di sini dengan menggunakan si Spinbot ini, si artikel yang udah kita copy tadi dari sini, kemudian kita pastikan ke si Spinbot ini dan kemudian kita klik basic spin, maka secara otomatis si bahasa dari artikel tersebut akan langsung dimodifikasi sama si Spinbot ini menggunakan bahasa yang kurang lebih sama tapi menggunakan kata yang berbeda. Gitu ya teman-teman, kayak misalkan ini ya, successful training is a rewarding part of doc. Kemudian di sini di Spinbot ini diartikan effective preparation is a compensating part of canine proprietorship as well a beautiful way for you to bond a fabricate a decent relationship. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita terjemahin ini kalimat yang ada di sini, sebenarnya maksud dan tujuannya itu sama, mengarah ke satu topik tentang cara melatih anjing. Cuma di sini ketika kita menggunakan Spinbot, Spinbot ini akan merubah si kata-kata dari yang udah kita copy tadi di sini menjadi kata-kata versinya si Spinbot. Sehingga ketika nanti kita menggunakan kata-kata yang ada di sini yang akan kita copy menjadi artikel kita nggak akan terkena teguran plagiarisme atau teguran plagiat. Karena di sini si artikelnya udah kita modifikasi menggunakan bahasa yang lain tapi dengan tujuan yang sama menggunakan si Spinbot ini. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita tinggal copy aja si artikelnya yang ada di sini dari si Spinbot ini, kemudian habis itu kita balik ke artikel kita yang tadi di sini. Kemudian habis itu di sini kita tinggal paste, kemudian habis itu enter, kemudian habis itu kita tinggal copy lagi di sini. Nah, ininya ya, kita copy artikelnya, kita copy semuanya sampai ke bawah nih. Kemudian kita copy, lalu kita masuk ke Spinbot lagi. Ini kita hapus yang tadi, ini kita paste lagi, lalu kita klik basic spin. Nah, dan kemudian habis itu di sini si bahasanya udah dimodifikasi lagi. Kemudian habis itu ini kita tinggal copy lagi semuanya. Kemudian kita paste lagi ke sini ya teman-teman. Nah, habis itu udah beres ya. Nah, kemudian habis itu di sini, ini kan ada gambarnya nih di bagian sini nih, di artikelnya ini. Nah, supaya si artikel kita juga bisa cukup menarik, maka di sini kita akan kasih gambar juga ya teman-teman di sini. Nah, tapi untuk masukin gambarnya di sini kita jangan copy paste gambar yang ada di sini, gitu ya teman-teman, karena ini gambarnya pasti mengandung hak cipta. Jadi di sini kita akan menggunakan gambar dari freeimages.com ya teman-teman untuk gambarnya, freestripimages.com. Nah, kemudian habis itu nanti kita akan dibawa ke sini, lalu di sini kita tinggal cari aja gambar train a dog. Nah, maka nanti di sini akan ada ya gambar-gambar free atau gambar gratis di Free Images ini yang bisa kita download dan kita pergunakan sebagai bahan dari artikel kita. Nah, misalkan yang ini ya. Nah, yang ini gua akan coba ambil. Nah, ini gua ambil yang ukuran kecil aja kali ya, yang small. Nah, yang ini. Nah, udah kita download ya. Nah, dan setelah berhasil kita download si gambarnya, di sini kita balik lagi ke si postingan kita. Kemudian habis itu kita akan taruh si gambarnya ini di atas ya. Nah, di sini. Kemudian kita tinggal klik insert image di blog kita. Ini ya, upload from computer. Kemudian habis itu di sini kita langsung klik choose file. Kemudian kita pilih file yang tadi yang udah kita download. Nah, ini. Kemudian habis itu di sini kita tinggal klik select yang ini, lalu klik select di sini. Nah, dan habis itu si gambarnya udah langsung ditampilin di sini ya, teman-teman. Nah, sebenarnya untuk gambarnya kalian bisa rapi-rapiin lagi supaya terlihat lebih bagus, jangan kayak gini. Ini gua karena ngasih contoh aja jadi gua bikin cepat aja ala kadarnya. Nah, kemudian habis itu kalau udah di sini, kalian udah bisa langsung preview si tampilan blog kalian sebelum kalian mempublishnya ke dalam si blog kalian. Nah, ini ya, kalian bisa klik preview. Nah, maka nanti tampilan si artikelnya itu akan ada muncul kayak gini nih. Nah, artikelnya di sini nih. Nah, akan ada muncul dan di sini ada tulisan-tulisannya, ada tips-tipsnya gitu ya, teman-teman. Yang dimana nanti ini akan terlihat sama orang yang membuka si artikel kita tersebut. Nah, seperti yang kalian lihat ya, ini untuk bahasanya sendiri udah jauh berbeda dengan bahasa yang ada
ada di sini nih. Karena kita udah merubahnya atau memodifikasinya menggunakan Spinbot. Nah, langkah selanjutnya kalau misalkan kalian udah bikin artikel kayak gini, di sini kalian tinggal langsung posting aja si artikel kalian tersebut dengan cara klik publish di sini ya teman-teman. Maka nanti si artikel tersebut akan langsung dipublish dan akan bisa langsung terlihat di halaman blogspot kalian yang ada di sini. Nah, kemudian gimana sih caranya agar kita bisa menghasilkan uang dari si artikel tersebut? Nah, jadi di sini agar kita bisa menghasilkan uang dari blogspot tersebut, di sini kita perlu mengupload artikel sebanyak mungkin berdasarkan tema dari blog kita ya teman-teman. Jadi kalau misalkan blog kita adalah tentang cara melatih hewan peliharaan, jadi di sini kalian perlu perbanyak lagi artikel tentang cara melatih hewan peliharaan tersebut supaya si artikelnya lebih banyak dan juga lebih lengkap gitu teman-teman. Nah, untuk cara menambah artikelnya sendiri seperti yang udah gue contohin tadi ya, kalian bisa pakai artikel manapun yang udah tersedia di Google ataupun di internet untuk kemudian kalian modifikasi sebagai bahan artikel kalian. Dan perlu kalian perhatikan ya, untuk membuat artikel di sini, usahain artikel tersebut berbahasa Inggris. Jangan copas artikel yang bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya sah-sah aja sih kalau misalkan kalian pengen ngecopas ataupun pengen pakai artikel dengan tema berbahasa Indonesia. Tapi kalian perlu perhatikan, untuk blogspot sendiri itu kan bayarannya itu kita mendapatkan bayarannya dari Google AdSense dan juga iklan ataupun dari partner sponsorship iklan seperti Adstera dan lain-lain. Yang dimana si bayarannya itu sangat ditentukan dari negara mana kita berasal. Kalau misalkan negara asal kita Indonesia, biasanya yang muncul itu adalah iklan-iklan dari Indonesia, yang dimana bayarannya itu pasti cenderung lebih murah jika dibandingkan dengan bayaran iklan yang kita dapat dari luar negeri kayak dari Eropa ataupun dari Amerika Serikat. Jadi makanya di sini buat kalian yang pengen menggunakan trik kayak gini, usahain artikelnya itu tetap di bahasa Inggris aja, biar lebih go internasional dan pendapatan iklan yang kalian dapat juga bisa lebih gede. Gitu teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan pendapatan yang cukup lumayan dari artikel tersebut melalui iklan ataupun dari Google AdSense? Nah, jadi di sini kalau misalkan kalian udah upload artikel sebanyak mungkin atau udah bikin artikel sebanyak mungkin di blog kalian, langkah selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah memonetisasi blog kalian ya teman-teman, supaya si blog kalian ini bisa terkait ke Google AdSense dan kalian nantinya bisa mendapatkan bayaran dari setiap traffic ataupun dari setiap pengunjung yang membuka si artikel kalian. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk cara memonetisasi blogspot sendiri, itu gue udah pernah bahas di video sebelumnya. Kalian bisa lihat aja tutorialnya di video yang ada di sini ya teman-teman. Nah, mungkin dari kalian juga pasti ada yang bertanya-tanya, wah bang, kalau gitu caranya sulit dong untuk bisa dapetin cuan dari blog ini. Karena untuk bisa monetisasinya sendiri, kita kan harus dapetin traffic dulu, harus bikin banyak artikel dulu, baru kita bisa monetisasi dan dapetin cuan dari si blog ini. Nah, sebenarnya menurut gue ini tuh nggak sulit-sulit banget ya. Karena di sini, seperti yang gue bilang tadi, di sini kalian nggak perlu brainstorming untuk membuat artikel atau nggak perlu mikir ya. Yang perlu kalian lakukan hanya tinggal copy paste aja, tinggal tempel-tempelin dan tinggal bangun fondasi si blog kalian dengan cara tersebut gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalian masih nganggep ini sulit dan ini berat, kalian di sini bisa coba untuk memonetisasi si blog kalian pakai alternatif lain, yaitu dengan menggunakan Adstera. Yang dimana buat kalian yang pengen memonetisasi blog kalian menggunakan Adstera, itu tuh kalian bisa memonetisasinya dengan cara yang cukup simpel tanpa harus memerlukan syarat-syarat tertentu seperti ketika kalian pengen memonetisasi si blog kalian menggunakan Google AdSense. Nah, untuk cara memonetisasi blog kalian menggunakan Adstera dengan cukup simpel, itu juga gue udah pernah bahas di video sebelumnya. Kalian bisa lihat aja tutorial lengkapnya di video gue yang ada di sini ya, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk penghasilannya sendiri, kira-kira berapa sih yang bisa kita dapat dari hasil pembuatan artikel yang bertemakan cara melatih binatang dalam bahasa Inggris? Nah, jadi seperti yang kalian lihat ya, ini tadi gue ngambil atau copy paste artikelnya itu dari si rspca.org.uk. Nah, di sini kita tinggal lihat aja ya, berapa sih kira-kira penghasilan si website ini dari hasil memposting atau dari hasil men-sharing cara melatih hewan peliharaan. Di sini kita tinggal copy aja alamat webnya, lalu di sini kita tinggal masuk ke si startshow.com. Kemudian abis itu di sini kita tinggal klik enter. Kemudian abis itu di sini kita tinggal masukin website dari si website cara melatih hewan peliharaan tadi ya. Nah, ini rspca.org. Nah, kemudian abis itu di sini kita lihat ya berapa kira-kira pendapatan per hari dari si website tersebut. Nah, seperti yang kalian lihat ya, untuk pendapatan harian si website tersebut dengan memposting artikel cara melatih hewan peliharaan, pendapatan per harinya adalah sebesar $34,29 atau kurang lebih kalau dirupiahin
bayangin ini tuh sekitar 500.000 per harinya. Yang dimana kalau misalkan 500.000 ini dikali 1 bulan, ini sama dengan kurang lebih 15 jutaan ya teman-teman. Ini cuma dari memposting artikel cara melatih hewan peliharaan aja. Dan untuk pendapatan ini terbilang cukup lumayan ya. Dia dapetin $34,29 dari 5.374 visitor aja. Nah, ini menurut gue cukup gede sih untuk ukuran orang Indonesia, karena si artikel tersebut menggunakan bahasa Inggris, yang dimana pengunjungnya juga pasti kebanyakan dari orang luar, yang dimana pengunjung luar pasti membawa cuan yang lebih gede juga dari iklan luar yang berdatangan ke si blognya. Makanya di sini gue nggak saranin kalian pakai artikel berbahasa Indonesia, karena just info buat kalian ya, buat kalian yang mungkin belum main di dunia blog, iklan yang kita dapat kalau misalkan di Indonesia dari 5.374 visitor itu palingan cuma $0,2 atau $0,5 lah paling gede. $0,5 tuh sekitar Rp7.000, itu tuh paling gede. Dan rata-ratanya itu paling di Rp1.000 apa di Rp2.000 lah kalau untuk iklan Indonesia dengan 5.000 visitor. Nah, kalau untuk di luar negeri ini kalian bisa lihat sendiri. Daily ad revenue-nya atau pendapatan dari iklannya sendiri itu sebesar $34,29 atau 500.000 cuma dari 5.374 visitor. Jadi bisa dibilang ini tuh cukup lumayan ya teman-teman. Apalagi di sini kita kerjanya hanya cuma tinggal copy paste dan modifikasi si artikel tersebut sesuai dengan gaya dan keinginan kita masing-masing. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin bertanya-tanya, Bang, apakah cara ini bisa dibilang cara instan atau enggak? Tentu aja ini tuh bukan cara yang instan ya teman-teman. Cara ini tuh perlu dilakukan dengan cukup konsisten sekalipun kalian ini hanya bermodalkan copy paste. Karena untuk bisa membangun satu blog, kita itu perlu mengupdate si blog kita dan juga perlu mempromosikan si blog kita agar kita bisa mendapatkan traffic yang banyak, agar pendapatan iklan kita juga bisa gede gitu teman-teman. Tapi enaknya di sini nanti kalau misalkan si blog kalian ini udah cukup besar atau minimal udah dapetin 1.000 visitor per hari, di sini pendapatan kalian bisa dibilang udah cukup gede, bahkan bisa ngalahin pendapatan UMR rata-rata di Indonesia cuma dari copy paste dan memodifikasi artikel aja. Oke, jadi gitu aja teman-teman tutorial gue kali ini tentang cara menghasilkan uang dari internet dengan cara mengcopy paste artikel versi Maijun Tarlando Sinaga. Dan seperti biasa kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!